Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-21. Yaitu membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Yang mana ini adalah pembahasan yang terakhir daripada bab, yaitu apa? Yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Kemarin tadi disebutkan oleh Syekh mayubahu lisaim, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah mandi, ya, supaya menyegarkan badannya. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur dan istinsyaq, tapi tidak berlebihan. Dan yang ketiga adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Kemudian yang keempat adalah mencium istri dan bermesraan. Ini bagi yang mampu untuk mengendalikan jiwanya atau mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa dan tidak mampu, maka hendaknya dia menjauhi istrinya dan tidak mencium istrinya dan tidak bermesraan dengan istrinya. Nah, pembahasan kita kemarin sampai situ, jemaah. Kemudian yang kelima, hal ini bolehkan. Yang kelima kata Syekh qala musannif hafizahullah ayusbiha junuban, yaitu bolehnya yang kelima ini adalah kita junub pada waktu subuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menjelang misalkan azan, kita masih boleh berhubungan suami istri dan kita boleh dalam keadaan junub. Misalkan seseorang yang pada malam hari pada bulan Ramadan dia berjima misalkan dengan istrinya, ya kan, kita boleh ketika itu langsung mandi atau kita akhirkan mandinya. Sudah tentu kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub. Ya, maka kita harus berwudu dulu, habis itu kita baru tidur. Nah, kalau seandainya pada kondisi itu kita dalam keadaan junub sedangkan waktu subuh telah masuk, ya, maka ini boleh. Ya, ini boleh misalkan, atau pada sahur misalkan dia berhubungan suami istri misalkan. Ya, dia kan junub. Nah, maka hal ini boleh. Ya, ini adalah boleh meskipun dalam kondisi telah masuk waktu salat subuh misalkan, dia akhirkan mandi junubnya. Ya, dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Ya, lihat, perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia adalah salah satu di antara wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari kalangan wanita, dan dia adalah salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah lah yang sering menceritakan tentang bagaimana Nabi di dalam rumahnya, jemaah. Ya, berkaitan dengan bermesraan. Aisyah yang menyebutkan, kenapa? Ini adalah ilmu. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha dia takut untuk menyembunyikan ilmu, termasuk apa? Dalam masalah junubnya Nabi. Bayangkan. Ya, artinya adalah bahwasanya kita harus menyampaikan ilmu dan jangan malu. Demikian juga kita harus belajar dan jangan malu. Orang yang malu dalam menyampaikan ilmu daripada satu kebenaran, dan orang yang malu dalam belajar, ini adalah malu yang salah, malu yang tidak tepat, malu yang harus kita hindari, dan malu yang tidak mulia dan tidak terpuji. Kenapa? Karena dia salah dalam menempatkan malunya. Nah, lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kepada kita, apa kata beliau radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, ya, bahwasanya apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah, ya, hadis berikutnya yaitu apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar, maksudnya waktu subuh, Nabi itu dalam keadaan junub. Setelah beliau menggauli istrinya, thumma yartasilu wa yasumu. Kemudian dia mandi dan dia berpuasa. Artinya boleh kita mengakhirkan mandi junub kita, yaitu pada telah masuk waktunya sholat subuh. Ya, di sini Nabi ketika azan subuh, ketika masuk waktu subuh, Nabi dalam keadaan junub, kata Aisyah radhiyallahu taala anha dan kata Ummu Salamah. Ya, Aisyah dan Ummu Salamah keduanya ini adalah salah satu di antara istri-istri Nabi. Kemudian setelah itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi pun mandi dan Nabi melanjutkan puasanya. Ya, maka ini menunjukkan bolehnya seseorang berhubungan di malam hari pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebagian orang menyangka jamaah tidak boleh berhubungan suami istri, dan ini adalah keliru dan ini tidaklah dibenarkan. Naam. Kemudian yang keenam, ya, yaitu adalah al-wisalu ila sahar, yaitu bolehnya seseorang menyambung puasanya sampai waktu subuh, waktu sahur maksudnya. Misalkan begini, ya, misalkan ada seseorang, ya, yang dia yaitu hendak menyambung puasanya sampai waktu sahur, ya, maka ini diperbolehkan. Nah, bagaimana? Maka kita simak hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, la tuwasilu, ya, janganlah kalian menyambung puasa, ya, fa ayyukum arada aywasila falyuwasil hatta sahar, maka barang siapa di antara kalian yang hendak menyambung puasa wasal, hendak melaksanakan puasa wasal, maka puasalah wasal hanya sampai sahur saja, sampai hanya sahur saja. Qalu, maka berkatalah mereka, yaitu para sahabat, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, apakah engkau pernah puasa wasil wahai Rasulullah? Apakah engkau pernah menyambung puasamu wahai Rasulullah sampai sahur? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lastu kahayatikum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah engkau sendiri pernah mengerjakannya puasa wasal, yaitu puasa sampai sahur? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, lastu kahayatikum. Ya, Nabi menyebutkan bahwasanya aku tidak sama seperti kalian. Ya, artinya Nabi pernah melakukannya, akan tetapi kata Nabi, aku tidak sama dengan kalian. Inni abituli mut'imun yut'imuni. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi menyebutkan sesungguhnya saya tidur malam sedangkan saya ada pemberi makan yang memberikan makan dan memberikan minum, wasaqin yaskini, dan ada yang memberikan minum. Nah, di sini jamaah, di dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpuasa wisol, yaitu Nabi itu pernah berpuasa sampai sahur. Akan tetapi kata Nabi lastu kahayatikum, aku tidak sama dengan kalian. Bahwasanya inni abituli mut'imun yut'imuni, sesungguhnya aku pada malam hari ketika aku tidur ada yang memberi makan kepadaku, wasakin yasqini, dan ada yang memberikan minum kepadaku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pernah menjalankan puasa wisol, akan tetapi dia adalah orang yang mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena beliau ada yang ngasih makan beliau dan juga ngasih minum beliau. Nah, berbeda dengan kita umatnya, tentu saja kita tidak mampu. Artinya kita jangan memberatkan diri kita dalam masalah ibadah. Bahwasanya hukum di dalam Islam itu adalah agama ini sangatlah mudah. Ya, maka janganlah kita memberat-beratkan diri kita kalau seandainya kita tidak mampu. Hanya saja ini boleh dilakukan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Naam. Kemudian yang terakhir, ya, daripada hal yang diperbolehkan,
yaitu bagi orang yang berpuasa adalah as-siwaku, yaitu apa? Bersiwak. Ia membersihkan mulutnya dengan apa? Dengan siwak. Maka ini boleh. Kemudian apa lagi? Wattibu, dan boleh menggunakan minyak wangi. Ya, kemudian apa lagi? Wal adhanu, dan boleh juga menggunakan minyak rambut. Wal kuhlu, dan boleh juga menggunakan celak mata. Wal qatratu, dan boleh juga menggunakan obat tetes mata. Ya, wal huknatu, dan boleh juga suntikan, disuntik. Nah, ini pendapat Syekh. Maka para ulama khilaf dalam masalah suntikan jamaah. Kalaulah seandainya suntikan itu bisa menguatkan stamina kita, ya maka jelas batal, puasanya batal jamaah. Ya, tapi kalau seandainya suntikan tersebut atau cairan tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tidak bisa memberikan pengaruh terhadap stamina kita, maka pendapat beliau penulis kitab ini adalah boleh. Maka kata beliau mengatakan, kalau musannif hafizahullah, beliau mengatakan wal aslu fi ibahati hadhil asya al bara'atu al asliyah. Ya, dasar dibolehkannya beberapa hal di atas ya adalah kembali kepada hukum asal. Ya, walau kana mimma yahrumu 'ala shaimi la bayyanahu Allah wa rasuluhu. Kemudian kata beliau bahwa segala sesuatu pada asalnya itu boleh. Ya, kalau ada beberapa hal yang yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang telah diharamkan bagi orang yang berpuasa, maka dihukumi apa? Yaitu apa? Haram. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana rabbuka nasiya, yaitu yang artinya bahwasanya dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Artinya apa jemaah? Selagi ada dalil yang menyatakan bahwasanya itu bisa membatalkan puasa, maka batal puasa kita dan kita tidak boleh untuk melakukannya. Tapi kalau seandainya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang batalnya puasa kita, maka artinya boleh untuk kita lakukan. Nah, sebagaimana tadi beliau sebutkan, yang terakhir yang boleh yang untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak. Ya, termasuk apa? Menggunakan pakai pasta gigi boleh. Tapi ingat, jangan berlebihan, dan diusahakan ketika kita menggunakan odol, yaitu apa? Jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Kemudian apa lagi? Yaitu menggunakan parfum, menggunakan celak, menggunakan tetesan obat mata, dan menggunakan suntikan. Maka tadi telah kita sebutkan yang masalah tentang seputar masalah suntikan tersebut. Nah, demikian jamaah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-22 besok hari biiznillah. Ya, jadi alhamdulillah selesailah pembahasan kita tentang masalah hal-hal yang diperbolehkan, yaitu apa? Bagi orang yang berpuasa. Nah, nanti akan kita bahas juga apa? Tentang salat tarawih, kemudian tentang zakat fitrah, dan juga apa? Salat Id. Nah, habis itu nanti selesailah pembahasan kita. Ya, jadi mudah-mudahan sebelum datang bulan Ramadan, tentang ilmu yang berkaitan dengan Ramadan kita telah faham, kita telah mengetahuinya, sehingga ketika datang bulan Ramadan sesuai dengan program kita telah memiliki ilmu yang berkaitan dengan, yaitu apa? Berpuasa di bulan Ramadan dan berkaitan dengan pada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.